Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jin merupakan salah satu makhluk Allah yang diciptakan dari api. Agak berbeda dari makhluk lainnya, selain memiliki fisik yang berbeda, jin juga dapat berubah dalam wujud yang mereka inginkan. Jin menjadi salah satu makhluk yang harus diwaspadai, sebab ia bisa menjadi salah satu faktor penggoda manusia agar melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Godaan ini mampu menyerumuskan manusia ke dalam api neraka di akhirat kelak. Maka dari itu, kita harus berperang melawan segala godaan makhluk yang satu ini. Ternyata tidak hanya kita, bahkan sejak zaman dahulu sudah ada orang-orang yang pernah bertempur melawan jin ini. Siapa sajakah mereka? Dan berikut inilah adalah orang-orang yang pernah bertempur dengan jin. Rasulullah SAW bertempur dengan jin ketika sholat. Orang yang pertama bertempur melawan jin adalah Rasulullah SAW. Beliau melawan makhluk laknat ini ketika tengah melakukan sholat. Saat sedang melakukan sholat, Rasulullah SAW diganggu oleh jin yang ingin merusak kekusukannya. Lantas apa sajakah yang dilakukan beliau untuk memeranginya? Hal tersebut tertuang di dalam sabda Nabi SAW yang artinya, "Sesungguhnya setan merintangiku dan berbuat kasar kepadaku untuk merusak sholatku. Namun aku diberi kekuatan oleh Allah untuk mengalahkannya hingga aku pun mencekiknya. Sesungguhnya muncul dalam diriku keinginan untuk mengikatnya pada salah satu tiang di masjid hingga pagi hari agar kamu dapat menyaksikannya. Namun tiba-tiba aku teringat ucapan saudaraku Sulaiman, 'Ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tak layak buat seorang pun sesudahku.'" Al-Quran Surat As-Sad ayat 35. Maka Allah pun menolaknya dalam kehinaan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Bahkan dalam sebuah riwayat yang menyatakan bahwa ketika Rasulullah SAW sholat dan setan datang, lantas beliau memegang, menjatuhkan dan juga menyekiknya. Rasulullah SAW bersabda, "Hingga aku merasakan dingin lisannya di atas tanganku. Kalau bukan karena doa Nabi Sulaiman, niscaya ia telah diikat hingga orang-orang melihatnya." Dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Abu Sa'id, dan padanya, "Aku menurunkan tanganku, aku tetap mencekiknya hingga aku merasakan dingin air liur di antara dua jemariku, yaitu jempol atau ibu jari dan yang di sampingnya atau telunjuk." Rasulullah SAW berdiri melakukan sholat, lalu kami dengar beliau mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Setelah itu beliau mengatakan, "Aku melaknat kamu dengan laknat Allah," sebanyak 3 kali, seraya menjulurkan tangannya seakan-akan beliau menghadapi sesuatu. Ketika beliau selesai sholat, kami bertanya, "Ya Rasulullah, tadi kami mendengar engkau mengucapkan kata-kata yang belum pernah kami dengar dari engkau mengucapkan itu sebelumnya, dan kami pun melihat engkau menjulurkan tanganmu." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya musuh Allah, iblis, datang membawa obor api hendak diletakkan di wajahku. Lalu aku berkata, 'Aku laknat engkau dengan laknat Allah yang sempurna.' Maka iblis pun mundur sebanyak 3 langkah. Aku bermaksud menangkapnya. Demi Allah, sekiranya bukan karena doa saudaraku Sulaiman, niscaya pagi hari ia benar-benar terikat dan dapat dijadikan mainan oleh anak-anak di Madinah." Hadis riwayat Muslim. Ubay bin Ka'ab dan Abu Hurairah menangkap dan menginterogasi jin pencuri. Ketika kedua orang yang juga bertempur dengan jin adalah Ubay bin Ka'ab dan juga Abu Hurairah.
Dahulu Ubay bin Ka'ab memiliki suatu wadah untuk mengeringkan kurma. Dalam wadah tersebut terdapat biji kurma. Akan tetapi, pada suatu hari ia menemukan bahwa biji tersebut berkurang. Mengetahui hal tersebut, akhirnya ia berjaga setiap malam. Pada suatu malam, ketika ia tengah menjaga wadah biji kurma tersebut, muncullah satu makhluk seperti seorang anak yang sudah balik. Ia memberi salam, akan tetapi anak tersebut tidak menjawabnya. Lantas ia bertanya, "Engkau manusia atau jin?" Makhluk itu menjawab, "Jin." Aku berkata, "Perlihatkanlah tanganmu." Ternyata tangan itu adalah tangan anjing dan rambutnya pun berambut anjing. Aku berkata, "Beginikah bentuk jin?" Jin itu menjawab, "Engkau telah mengenal bentuk jin, tetapi di antara mereka ada yang lagi lebih menakutkan dariku." Aku bertanya, "Mengapa engkau mencuri?" Jin itu menjawab, "Aku mendengar bahwa engkau adalah orang yang gemar bersedekah. Karena itu, aku ingin mendapatkan sebagian dari makananmu." Aku bertanya, "Apa yang dapat menghalangi kalian atau golongan jin dari mengganggu kami?" Jin itu pun menjawab, "Ayat kursi." Setelah itu, aku pun meninggalkannya dan keesokan harinya, aku mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan perihal tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Makhluk buruk berkata benar." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tidak hanya Ubay bin Ka'ab, kisah bertempur melawan jin juga berasal dari salah satu sahabat Rasulullah SAW, yakni Abu Hurairah. Ia menceritakan bahwa ia ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat pada bulan Ramadan. Pada suatu malam, dirinya kedatangan seseorang yang merangkak untuk mengambil makanan. Lalu Abu Hurairah menangkapnya sambil berkata, pada suatu malam ia kedatangan seseorang yang merangkak untuk mengambil makanan. Abu Hurairah menangkapnya sambil berkata, "Demi Allah, engkau pasti kubawa kepada Rasulullah SAW." Yang ditangkap itu pun berkata, "Aku perlu dan aku mempunyai anak-anak atau keluarga." Maka Abu Hurairah melepaskannya. Peristiwa serupa terulang dan pada malam ketiganya Abu Hurairah berkeras membawanya kepada Rasulullah SAW. Yang ditangkap itu menghimbau sambil mengajarkan kepada Abu Hurairah agar membaca ayat kursi sebelum tidur supaya terpelihara dari gangguan setan. Keesokan harinya Nabi SAW bertanya kepada Abu Hurairah apa yang dialaminya semalam. Dan setelah dijelaskan, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya ia telah berucap benar kepadamu, walau sebenarnya dia pembohong. Tahukah engkau siapa yang engkau ajak bicara sejak 3 malam?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Itulah setan." Khalid bin Walid membunuh jin Uzza. Kisah selanjutnya berasal dari Khalid bin Walid yang membunuh jin bernama Uzza. Dari Abu At-Tufail, beliau bercerita, ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid ke daerah Nakhla, tempat keberadaan berhala Uzza. Akhirnya Khalid mendatangi Uzza dan bertanya, Uzza adalah 3 pohon samura. Khalid pun lantas menebang 3 pohon tersebut. 3 pohon tersebut diletakkan di dalam sebuah rumah. Khalid pun menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu Khalid menghadap kepada Nabi SAW dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Komentar Nabi, "Kembalilah, karena engkau belum berbuat apa-apa." Akhirnya pun Khalid kembali. Tatkala para juru kunci Uzza melihat kedatangan Khalid, mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, "Wahai Uzza, wahai Uzza." Khalid akhirnya mendatangi puncak gunung. Ternyata Uzza itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya.
Dia ketika itu sedang menuangkan debu ke dalam kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Khalid pun menyabetkannya pedang ke arah jin perempuan Uzzah tersebut hingga berhasil membunuhnya. Setelah itu Khalid kembali menemui Nabi dan melaporkan apa yang telah ia kerjakan. Nabi menjawab, "Itu baru Uzzah." Hadis riwayat An-Nasai. Ammar bin Yasir berkelahi dengan jin lalu membunuhnya. Kisah terakhir berasal dari Ammar bin Yasir yang berkelahi dengan jin lalu membunuhnya. Al-Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Al-Hasan bahwasanya Ammar bin Yasir berkata, "Aku ikut bersama dengan Rasulullah SAW pernah memerangi jin dan manusia." Seseorang bertanya kepadanya tentang memerangi jin, dan Ammar bin Yasir menjawab, "Rasulullah SAW mengirimku ke sebuah sumur tempat beliau mengambil air. Lalu aku melihat setan dalam bentuknya. Dia menyerangku dan aku pun menyerangnya, hingga aku terlibat dalam pergulatan. Suatu saat aku menghantam hidungnya dengan batu sekepalan tangan yang kutemukan." Nabi mengatakan, Ammar bertemu dengan setan di sumur dan dia membunuhnya. Ketika aku kembali, Rasulullah SAW bertanya kepadaku dan aku pun menceritakan apa yang aku alami. Saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ammar bin Yasir mendapatkan pahala dari Allah dengan mengalahkan setan menurut ucapan Rasulullah SAW. Demikianlah informasi mengenai orang-orang yang pernah bertempur dengan jin. Ketahuilah bahwasanya jin itu bisa berupa wujud menjadi apa saja untuk menggoda manusia. Maka dari itu, kita harus senantiasa memohon perlindungan dari Allah agar terbebas dari godaan jin yang terkutuk tersebut. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat Rasulullah Muhammad SAW tidak hanya terdiri dari golongan bangsa manusia saja, tetapi juga berasal dari golongan bangsa jin. Bangsa jin juga diwajibkan beribadah kepada Allah Ta'ala seperti manusia. Hanya saja dimensi kita dan jin itu berbeda. Jin bisa leluasa melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat bangsa jin. Mereka bangsa jin diwajibkan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagai mana manusia, jin juga ada yang beriman dan juga ada yang tidak. Di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, jin juga bisa mencelakai manusia. Ada beberapa cara, diantaranya adalah yang pertama masuk ke dalam tubuh manusia, yang kedua jin melukai manusia melalui penyakit ain atau penyakit mata, ketiga ikut dalam urusan manusia seperti ikut makan dan minum, keempat jin menyakiti manusia sesaat setelah bayi lahir, yang kelima jin menyebabkan penyakit anak-anak melalui wabah. Semoga kita diberi perlindungan Allah dari gangguan jin. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.